si vending machine harus ngasih nominal yang totalnya sama, misalnya jadi 1.150 berarti pecahan 1.000 satu buah gitu ya. Berarti ini kalau 700 berarti yang besar dulu ya, 500 satu buah. Berarti berikutnya 200 satu buah, 50 satu buah. Totalnya kan 1.750 ya. Nah ini yang mau kita dapat gitu. Nah ini kan sederhana ya sebenarnya. Jadi saya buatin template-nya, ini pecahan 50, 1000, 100, 200 dan seterusnya. K itu 1000 ya, ini 1000, 2000, 5000 dan seterusnya. Program itu Anda ketik di sini, fungsinya jangan diubah. Ini kan saya panggil nanti secara otomatis, jadi koreksinya saya pakai autocorrector nanti ya. Nah, jadi nanti saya tinggal manggil function Anda, nanti outputnya akan saya cek. Jadi nanti pada saat ini kalau di run all ini nggak ada error sama sekali harusnya, karena dia belum berisi ya programnya. Misalnya saya tes print action 150, karena belum ada programnya, keluarannya 0 semua gitu. Jadi tugas Anda nanti ngisi yang bagian sini gitu ya. Jadi kalau mungkin saya kasih tunjuk kisi-kisinya sedikit deh buat biar kebayang ya. Nah jadi nanti kalau programnya di run itu misalnya ini kan saya tutup ya. Jadi kalau saya run itu nanti dia akan keluar outputnya seperti ini. Jadi misalnya tadi ini 1400, 14.050 contohnya nunjukin putbu, terus pecahan 2000 dua buah gitu ya, 501 bener ya, 14.750 terus terakhirnya 50. Nah kira-kira seperti itu. Semoga kebayangnya. Jadi nanti dicoba dulu aja, nanti download dulu aja, isi programnya itu cukup di sini. Nanti dia akan returnnya tab tuple di sini, nanti ditesnya di sini. Nanti saya akan bikin program eksternal untuk memanggil PR Anda. Jadi saya langsung ngoreksi secara otomatis gitu ya. Jadi nama filenya jangan dirubah. Terus nanti ya pertanyaan dulu sejauh ini. Ini jadi nanti kita set waktunya 1 minggu aja ya, sebelum kita masuk ke materi utama. Kebayang ya? Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Pak. Saya asumsikan aman ya. Oke baik, jadi kita bisa langsung masuk ke materi utama aja ya. Jadi ya, kemarin kan sudah rekor kita ya, belajar value iteration dalam 1 jam ya. Sekarang kita mau rekor lebih rekor lagi ya. Jadi sekarang itu kita mau ngurusin value iteration, tapi kali ini kita langsung coding gitu ya, langsung nyobain value iteration. Jadi semoga Anda masih ingat ya, saya nggak yakin pada masih ingat ya. Jadi kan kemarin kita belajar yang namanya value iteration. Jadi untuk case di mana kita punya grid-nya 3x3 ya, coba kita buat seperti ini ya. Nah, masih ingat ini ya? Saya nggak yakin masih ingat ya. Jadi gimana kemarin ceritanya? Jadi ceritanya di sini kita tentukan ini contoh ya. Jadi ini targetnya gitu kan ya. Terus ini adalah map kita. Terus kita punya obstacle di sini kemarin gitu kan. Jadi kemarin obstacle itu kita set sebagai cost-nya tak hingga ya. Jadi kalau kita punya grid map seperti ini, setiap ketemu obstacle itu didefinisikan sebagai penalti ya. Jadi kalau di sini tak hingga, misalnya saya di sini, saya ke sini kan nggak boleh ya, karena kalau saya ke daerah yang costnya tak hingga, berarti saya disuruh bayar tak hingga rupiah. Saya kan nggak mau ya, kemarin seperti itu ya. Nah jadi kita punya contoh case sederhana seperti ini. Kan kemarin udah ketemu nih solusinya yang berapa iterasi kemarin, 3 iterasi aja ya. Cukup 3 iterasi. Kemarin kita ketemu solusinya yang di sini itu diagonal kan ya. Terus ini ke sini, ini ke sini, terus ini diagonal kan ya. Ini diagonal, ini ke bawah, ini ke bawah. Masih ingat ya? Jadi namanya policy matrixnya kan ya. Policy matrixnya. Untuk case 3x3 seperti ini dengan target di sini ya. Kemarin udah kita lakukan value iteration-nya, kira-kira 3 iterasi udah convergen dia kan ya. Semoga masih ingat ya. Jadi berikutnya apalagi yang kemarin kita pelajari. Nah ya ini kan kita mau coding ya. Sebenarnya algoritmanya udah kan yang kemarin kita, mungkin saya review sedikit.
kemarin kita punya vehicle-nya kita modelkan dia bisa gerakannya horizontal, ini ya, seperti ini kan ya. Nah, ini ada beberapa possibility kan ya, seperti ini. Jadi gerakannya itu bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2, 3, 4, ya ada 8 dan ditambah diam. Nah, kemarin ini kita sebut sebagai action atau U. Dan ini kemarin kita sebut sebagai sumbu Y-nya, ini sebagai sumbu X-nya. Dan ini adalah posisinya dunianya ya, grid map-nya ya. Map si robot atau si vehicle atau apapun, misalnya robotnya di sini dia 0,0 gitu ya, berarti ini kita punya 0, 1, 2 gitu ya, 0, 1, 2, jadi 0,0, 0,1, 0,2 begitu seterusnya ya. Nah, seharusnya saya rasa nggak ada masalah di sini, ini cuma koordinat kartesian biasa ya. Nah, ini actionnya kemarin, actionnya itu kan selalu jadinya 2 dimensi kan actionnya, misalnya di sini U sama dengan ke arah X ya, 1,0. Y-nya kan nggak bergerak ya. Contohnya di sini, U-nya itu adalah Y-nya mengecil kan ke atas ya. Berarti X-nya nggak bergerak kan, 0,-1. Mungkin kekecilan ya. Saya gedein dikit ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang ini ya. Dan begitu seterusnya. Kalau yang ini berarti U-nya adalah Y-nya membesar, X-nya nggak bergerak ya. Y-nya membesar. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya action-nya ini atau U itu adalah kalau kita tuliskan dia himpunan yang tersusun dari angka -1, 0, dan 1 ya kan ya. Ya, jadi kombinasinya ada di sini. -1 itu mengecil, 1 itu membesar, 0 itu diam gitu kan ya. Nanti kita pakai ini. Jadi untuk berikutnya di sini X itu kalau kita lihat itu himpunan yang tersusun dari angka 0, 1, dan 2 kan ya. Nah, untuk di sini kita lihat bahwa Y itu adalah terdiri dari 0, 1, dan 2. Benar ya? Ini juga 0, 1 karena dia 3 kali 3 ya. Sini matriksnya 3 kali 3. Nah, dari sini kita mau coba coding langsung. Nah, kemarin kan kita udah tes itu contoh sederhana lagi ya. Di review dulu deh, kalau nggak nanti pada bingung ya. Jadi kemarin kan kita mulai dari ini, kita definisikan dulu, saya kasih warna apa enaknya ya. Warna biru deh. Kemarin birunya udah ada ya. Jadi merah deh. Kita kasih inisial cost-nya dulu kan, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di target nggak, di ini kan ada obstacle ya, obstacle nggak bisa. Obstacle cost-nya tak hingga. Dan di destination, cost-nya itu nggak boleh kita ubah-ubah. Di destination atau target, cost-nya selalu 0. Kayak set 0 ya. Seperti ini. Ini udah harus di luar kepala harusnya ya. Jadi, berikutnya gimana kemarin? Jadi kita ada transition cost ya. Transition cost sama dengan 1 ya. Artinya setiap kali saya bergerak, ini kan coba ini ini dulu ya. Kalau Anda lihat ini kan U-nya ini tadi ya, mana U ya? U itu ini kan ya. Artinya kita cuma boleh bergerak one step at a time ya. One step saja. Jadi satu step nggak bisa langsung 3 step, itu nggak boleh gitu ya. Satu step itu udah modelnya seperti itu. Nah, jadi saya tandain dulu yang penting-penting. Ini ya, 1, sebentar ini kok kurang nih. 2 sama 3 ya, 3 udah. Terus oke, tadi ini contohnya ini kita refresh dulu tadi sampai sini ya, transition cost 1. Artinya kalau misalnya ya saya di sini kemarin ya, kita kan nge-sweep ya, ini kan greedy algorithm. Jadi kita sweep semuanya gitu ya. Misalnya saya di sini, ke possibility yang mungkin kan saya ke kanan diagonal sama ke bawah gitu kan yang kita lakukan kemarin. Jadi yang saya lakukan itu ini saya tutup, nggak saya lihat angka 0 di sini ya. Misalnya saya analisis untuk yang ke kanan gitu ya. Kalau saya apply input ke kanan, maka saya akan pindah ke sebelah sini. Transition cost saya 1 plus cost at the destination atau terminal cost saya 0. Berarti sini sama dengan 1 kan.
Yang ke bawah, yang diagonal ke bawah, transition cost saya 1 ditambah cost at destination saya tak hingga. Jadi ini tak hingga gitu kan ya. Terus berikutnya yang ke bawah, yang kemungkinan berikutnya ke bawah ya. Transition cost saya 1, cost at terminal node-nya, terminal destination saya 0. Nah, jawabannya 0 kan ya. Terus habis ini kita cari yang paling kecil kan. Yang paling kecil itu, sorry ini 1 ya. Ini 1. Yang paling kecil kan redundant ya antara ini sama ini gitu kan ya. Tapi kemarin kita simpulkan tidak masalah. Kita pilih yang ke kanan aja misalnya seperti itu kan, begitu seterusnya. Jadi ini yang mau dilihat di sini adalah pertama kita untuk di setiap node ini kita nge-sweep semua all possibilities ya, untuk actionnya kita sweep semua, kita cobain satu-satu semuanya sebenarnya. Terus setelah kita cobain kita cari yang paling minimum. Nah seperti itu. Jadi ini kita akan coba dalam bentuk codingan langsung. Jadi yang perlu diingat itu adalah konsep gimana kita menambahkan transition cost ditambah terminal cost. Nah ini sebenarnya prinsipnya itu udah ada ya, namanya Bellman, prinsipnya Pak Bellman ini. Dipakai sebenarnya itu. Jadi ketika kita nambahin satu transition cost ditambah ujungnya, itu udah kita terima aja. Kita nggak akan bahas Bellman Principle of Optimality gitu ya. Nah yang mau saya tunjukkan di sini sebenarnya bukan algoritmanya, tapi nanti bagaimana algoritma ini sifatnya yang greedy. Gitu ya. Ketika algoritmanya greedy, ini nanti akan sangat menguntungkan kalau kita melakukan paralelisasi gitu ya. Nah nanti akan saya contohkan paralelisasi yang paling gampang apa nih? Ya, kemarin masih ingat ya yang tiga paradigm paralelisasi. Paradigm pertama yang vektorisasi ya. Paradigm kedua paralel for ya. Paralel for loop. Nah paradigm ketiga yang kita sebut sebagai functional programming gitu kan ya. Nah mungkin PR berikutnya nanti Anda cari ini aja deh. Anda atau saya cari kemarin saya sebutkan yang Monte Carlo ya, kayaknya Monte Carlo terlalu susah dibuat Anda. Saya coba lihat itu kemarin ya. Nanti begini aja Anda coba cari, saya tentukan aja ya. Di kelas lainnya saya minta mereka cari problem sendiri. Mungkin yang buat Anda menarik itu mungkin vektorisasi buat Anda terlalu sulit ya. Jadi mungkin kita coba parallel for loop sama functional programming. Nanti mungkin saya carikan satu problem yang Anda bisa, mungkin yang paling gampang searching text atau sorting deh. Mungkin searching ya, nanti saya berikan list kata-kata gitu ya. Jadi kalimat atau string ya, string. Nanti kita melakukan searching, misalnya cari kata aku gitu ya. Di kumpulan ini kayak kamus gitu ya. Nanti bisa pakai parallel for loop sama functional programming, sama satunya lagi kita sebut sebagai vanilla ya. Vanilla itu artinya dia nggak ada paralelisasinya ya, nggak ada paralelisasi versi serialnya ya. Nah nanti untuk tugas berikutnya yang pertama tugas yang tadi itu dulu yang saya upload, deadline minggu depan. Berikutnya nanti kita coba yang problem Anda sendiri, yang ini aja ya, yang search text aja. Ini pakai vanilla, parallel loop sama functional programming. Kalau vektorisasi kan saya contohin minggu lalu ya sebenarnya. Nah untuk yang sekarang ini kita coba, jadi sebenarnya yang menarik dari value iteration ini ya, itu problemnya relatif sederhana sebenarnya, tapi dia cocok untuk semua paradigm. Kita bisa cobain tadi itu ya, paradigm 1, 2, 3 itu bisa kita cobain semua. Makanya saya tertarik pada problem ini gitu ya, dan kita akan coba bahas. Kita bisa coba vanillanya. Jadi sekarang itu kita akan coba bahas versi vanillanya sama mungkin parallel loop-nya ya. Parallel loop-nya ini kemarin saya contoh sebutkan ada beberapa ya. Yang paling kalau Anda hardcore programmer bisa pakai Python plus OpenMP ya. Nah nanti di saran saya Anda pakai Numba aja. Numba ini bisa buat paralelisasi. Pada dasarnya kalau Anda bongkar Numba ini nanti dia di dalamnya itu Python juga. Gitu. Tapi kalau kita coding makin Numba lebih gampang lah untuk newbie gitu, untuk pemula kayak kita, dia
makanya yang kita sebut sebagai dekorator ya. Nanti di Python ada yang namanya dekorator. Bisa tunjukin dekorator itu seperti apa. Nah, jadi pada dasarnya target kita hari ini coba belajar yang versi vanilla dari value iteration, sama kita buat parallel for loop-nya dengan menggunakan Numba. Itu dulu aja. Nah, nanti minggu depan kita coba yang searching text ya. Searching text pakai parallel for loop sama functional programming. Saya mungkin dijadikan PR dulu awalnya kali ya, biar Anda bisa nyoba sendiri gitu ya. Oke, baik. Langsung kita coba coding aja ya. Ini saya udah nyobain. Oke, ya, langsung coba aja. Kalau Anda punya Python-nya langsung di fire up aja Python-nya, cuma perlu numpy aja kok ya. Jadi ini diikutin aja pelan-pelan. Mungkin akan sedikit membingungkan di awal-awal, tapi pada dasarnya akan kita ulangi terus-menerus gitu ya. Saya juga biasanya dulu awal-awal belajar juga masih cepet suka nggak bingung ya, tapi kalau diulang-ulangin terus ya jadi nempel sendiri gitu ya. Oke, yang mau kita coba dari kita dari scratch saja codingnya, coding bareng-bareng ya. Nah, jadi saya biasanya paling enak pakai Jupyter Notebook aja. Oke, ya, ini saya save aja. Ini kelas FF ya, value iteration kelas FF. Oke. Nah, jadi pertama ini layar saya kelihatan ya. Nah, diikutin aja pelan-pelan. Nah, jadi kan tadi kita pengen buat pakainya pasti ya. Saya gedein ya. Import numpy snp. Ini kan ya, kernelnya saya pilih. Bentar ya. Ini dia lagi connecting. Oke. Perfect. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Nah, ini kita lihat di sini. Tadi ya, ini matriks kita. Nah, ini kan sebenarnya tadi saya sebutkan ini map kita ya. Kita hidup di peta 3x3. Ini mapnya. Grid map namanya. Apa kadang-kadang disebut binary occupancy map ya. Binary occupancy map. Nah, di sini kan obstacle-nya tak hingga ya. Nah, jadi ini yang nanti map-nya ini jadi cost kan. Jadi atau kita sebut sebagai penalty matrix ya. Nah, jadi orang engineering biasanya modelinnya pakai kata J, electromachine gitu ya. Computer science mungkin sukanya pakai kata V, tapi di sini saya pakai J ya. Jadi kita bikin matriks J dulu, berukuran 3x3 ya, seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi saya buat matriks J gitu ya, sama dengan np dot zeros ya, zeros 3x3. Nah, ini kalian bisa kita ubah ya, biar gampang gini aja. Saya buat n besar sama dengan 3, jadi dimensinya adalah 3. Jadi nanti saya bisa ubah-ubah gitu ya, mau berapa kali berapa gitu. Nah, untuk sekarang kita coba 3x3. Nah, Anda lihat di sini, nanti kita tampilkan dulu aja J-nya ya. Tampilkan J-nya. Nah, ini kan 0 persis kan, jadi ini adalah ini. Kita inisialisasi dengan 0 dulu semuanya. Nah, di sini kan ada obstacle ya. Obstacle itu cost-nya atau penaltinya tak hingga, jadi 01, 01. Nah, jadi di 1,1 kan ini ya. Jadi di J 1,1 ini ya, seperti ini ya. Berapa tuh? Jadi, nah syukurnya Python udah bisa tak hingga ya. Kalau C mungkin belum bisa ya. Jadi di Python kita bisa pakai tak hingga. Jadi kalau kita print dia akan seperti ini. Nah, persis kan? Nah, jadi ini matriks ini persis seperti ini ya. Nah, di sini adalah target kita nih. Di sini adalah target kita. Nah, target biar lebih asik gitu ya. Targetnya kan logikanya ya, kalau kita punya target itu kan cost-nya 0 ya. Artinya ya kita memang mau ke target. Nah, tapi biar lebih asik, ya targetnya ini saya kasih cost-nya itu -1. Artinya dia jadi reward ya. Ketika cost bernilai negatif, dia jadi reward. Jadi artinya kalau saya kena ke target, saya dapat reward Rp1, dia kasih duit Rp1 gitu ya.
Jadi biar lebih clear aja ya, biar lebih tegas aja. Sebenarnya nggak masalah dikasih 0 gitu ya. Jadi ini kan baris 1 kolom 2 ya. Baris 1 kolom 2 itu minus 1. Baris 1 kolom 2 sama dengan minus 1. Kalau kita print, perfect. Ini kan jadi di sini infinity, di sini minus 1, di sini target kita. Nah ini udah banyak kegedean mungkin ya. Ini saya tutup dulu deh. Nah dari sini udah, ini sebentar komputer saya agak meraung-raung. Saya cek dulu yang bikin meraung-raung. Wah, ada Chrome-nya ya. Pasti ini susah juga, kemungkinan malah ininya ya, nggak apa-apa lah. Jadi berikutnya apain kita? Berikutnya udah ini udah dapat ini obstacle-nya, ini targetnya udah. Nah berikutnya yang kita mau lakukan adalah ini adalah kita di ini ya, kita udah punya X, Y, dan U. Kita definisikan dulu X, Y, dan U-nya kan. X-nya itu adalah np.array antara 0, 1, dan 2 kan ya. 0, 1, dan 2. Y-nya adalah np array juga 0, 1, dan 2. Ini kan ya. Yang terakhir U-nya itu adalah np.array antara minus 1, 0, dan 1. Ya kan? Ini himpunannya ya. Kan memang seperti itu ya. 0, 1, 2, 0, 1, 2, U-nya antara minus 1, 0, dan 1. Gitu kan. Nah, ini yang di sini baru mulai kelihatan. Di sini for kita coba X kecil in X besar titik 2 for Y kecil in Y besar titik 2 ya. Terus terakhir for U. Nah, U-nya kan ada 2 ya, ada U di suku X juga ngambil dari U besar, dan kita punya for U di suku Y juga ngambil dari U. Nah, ini semua kelihatan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai greedy algorithm. Lihat kan ini nge-sweep di semuanya ya. Jadi pada dasarnya dia pretty nasty gitu. Nested loop-nya ya, sangat-sangat sadis gitu ya. Nested loop, nested loop, nested loop, seperti itu. Nah, sebenarnya udah kayaknya udah mulai. Saya tutup dulu aja. Gak tahu apa yang bikin dia meraung-raung ya. Nah, oke, berikutnya ini ada lagi, ternyata satu lagi ya, sebentar ya. Oke. Oh ya, jadi nah, udah kita buat seperti ini. Yang mau kita lakukan berikutnya adalah ini udah ya sampai di sini. Jadi ini kan artinya kita nge-sweep semua X, nge-sweep semua Y, ya kan, nge-sweep untuk semua UX, dan nge-sweep untuk semua UY. Nah nanti di sini baru kita mulai model kita kemarin ya. Model kita itu adalah X next X ditambah, masih ingat ini enggak? Ya udah lupa ya, saya yakin deh. Ditambah UX ya. Terus di sini Y next sama dengan Y ditambah UY, gini kan ya. Iya ya. Nah, ini kan modelnya seperti itu ya kemarin ya. Ini namanya difference equation-nya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ketika kita di sini ya, misalnya di sini kan artinya saya di 0,0 nih. Ketika saya apply, ya kan, 0,0. Saya apply input ke kanan, 1,0 kan, ke kanan. Nah, sekarang saya berada di 1,0 kan. Dari 0,0 di input 1,0. Di input 1,0 ke kanan, saya 1,0. Artinya, my next position gitu ya, itu adalah current position ditambah input, ini doang kan. Ini tuh modelnya kemarin kita bahas. Nah ini itu kita coding jadi seperti ini ya kan. Masalahnya di sini dia ada 2 elemen ya, X dan Y gitu ya. Jadi harus kita pecah lagi. Jadi di sini ada UX nanti, terus berarti untuk elemen Y-nya kita tambahin lagi Y tambah UY gitu kan, seperti ini ya.
Nah, yang dua ini kita masukkan ke codingannya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dia bisa keluar boundary. Jadi kalau misalnya di sini Anda lihat, kalau saya ada di sini gitu ya, saya kasih inputan ke kiri, saya kan keluar map ya, jadi minus x-nya jadi minus 1 gitu ya. Ini kan nggak boleh ya. Atau ketika saya di sini, x-nya udah 2, jadi x-nya jadi 3, saya keluar sebelah sini ya, nggak boleh juga ya, sama dengan 3. Demikian juga untuk y-nya kan ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, y-nya juga nggak boleh 3 misalnya, dan y-nya nggak boleh minus 1. Jadi kita harus kawal istilahnya, kita guard. Jadi yang cara nge-guardnya, kita cek nanti apakah x-nya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 2, y-nya juga kebalikan, y-nya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 2, atau x-nya lebih kecil dari 0 atau x-nya lebih besar dari 2. Itu harus kita cek. Jadi di sini if xn lebih besar dari 2 gitu ya, atau xn lebih kecil dari 0 gitu ya, ini kita pas saja continue namanya. Terus berikutnya juga sama untuk y-nya ya, if yn lebih besar dari 2 atau yn lebih kecil dari 0, kita harus skip. Nah, berikutnya ngapain? Ini udah kita guard ya, xn dan yn udah kita guard. Harus saya sambil lihat catatannya. Nah, berikutnya kita siapin yang kita mau cari, kita cobain semua UX, mau cobain ini kan kita cobain semua input. Nah, setelah kita cobain semua input, kita harus hitung cost-nya. Tadi itu kan ya, total cost-nya itu adalah 1, transition cost-nya ya, ditambah cost di terminalnya, di targetnya ya, xn, yn. Nah, bisa diikuti kan ya. Jadi kan tadi saya di sini, saya bergerak ke kanan, transition cost saya 1, terminal cost saya, cost di target saya itu 0. Yang tadi ini ya. Nah, di sini transition cost saya 1, pas saya apply input diagonal, terus terminal cost saya tahingga di sini, totalnya tahingga. Yang ke bawah juga saya coba, 1 tambah 0, 1, terus saya cari minimumnya kan. Jadi kita perlu cari minimum di sini, makanya kita introduce cost underscore di sini. Karena nanti ini trik biasa ya, yang biasanya diajarin di kelas pemrograman basic, cara cari nilai minimum. Biasanya kita mulai dengan inisiasi suatu nilai sangat besar, lalu ketika kita punya nilai baru, kita cek apakah nilai baru kita lebih kecil dari nilai yang sudah kita simpan. Jadi ini kayak buffernya ya, kayak buffernya, temporary buffernya. Kalau ya lebih kecil, kita update seperti ini. Jadi ini kita siapkan dulu cost sama dengan tahingga di sini. Nah, berikutnya 1 tambah suatu value. Kalau suatu value itu nanti hasilnya itu lebih kecil dari, ini kan pastikan lebih kecil dari tahingga ya, dia akan simpan di sini. Nah, artinya untuk iterasi berikutnya, hasilnya itu harus lebih kecil dari sesuatu yang sudah kita simpan sebelumnya. Demikian seterusnya, artinya kita akan dapat nilai yang paling kecil. Nah, ini triknya yang pertama. Nah, trik yang kedua itu adalah setelah kita nyimpan cost-nya, kita juga perlu nyimpan optimum action-nya kan, U-nya ya. Di sini ada U-nya kan ya. U-nya itu udah, ini ada UX dan UY. UX dan UY yang memberikan cost minimum ini kita harus simpan juga. Nah, jadi di sini kita introduce matriks baru, namanya sebut saja, biasanya optimum itu kasih simbol star ya. U star X misalnya, ukurannya sama persis seperti ini. Terus kita punya U star Y ya. Ya kan dia pro Y, dan kan kalau Anda lihat di sini, policy-nya atau action-nya ini dia kan di 2 dimensi ya. Jadi dia ada X dan Y-nya. Nah, jadi matriksnya kan cuma bisa nyimpan salah satunya. Jadi kita siapkan 2 untuk X dan untuk Y gitu ya. Semoga bisa diikuti. Jadi kita punya U star X dan U star Y gitu ya. Nah, untuk U star X kita simpan di sini, berarti U star X untuk X, Y, kan sekarang kita lagi bicara X, Y, itu kita simpan si
U X, dan di sini U star X, Y, kita simpan si UY, tapi ini U star Y ya, U star Y. Nah, udah bingung pasti ya. Ya ini UY ya. So, nah berikutnya yang ya ini yang kejadian lagi kalau Anda perhatikan, kalau matriks itu kan selalu baris koma kolom ya. Misalnya saya punya matriks A, baris koma kolom. Nah, Anda perhatikan baris di sini adalah Y, kolom di sini adalah X. Jadi terbalik ya. Jadi ini biasanya fenomena orang yang suka coding matriks terus harus direpresentasikan ke dalam Cartesian itu biasanya jadi agak bingung ya. Karena X, Y-nya kebalik-kebalik jadinya. Jadi di sini Y itu adalah Y-nya itu adalah row, kolom itu adalah X-nya. Jadi kebalik, beneran kebalik. Jadi artinya di sini harus kita balik. Di sini adalah UY-nya, di sini adalah UX-nya. Nah, saya ulang lagi ya apa yang terjadi di sini. Pada dasarnya yang pertama kita lakukan, kita cobain semua input ini ya, Anda lihat UX, UY. Setiap kita cobain semua input, kita hitung cost-nya, yang artinya transition cost ditambah terminal cost. Nah, ketika kita dapat nilai cost tersebut kita simpan, terus kita coba input berikutnya. Kalau input berikutnya ternyata cost-nya lebih kecil dari yang cost sebelumnya, itu kita simpan. Kalau enggak, kita pertahankan input yang sebelumnya. Pada dasarnya, kita cobain semua input, lalu input yang cost-nya paling kecil, itu kita simpan, dan cost-nya itu sendiri berapa nilainya kita simpan. Nah, artinya, yang paling kecil itu adalah the best solution nanti ya. Solusi optimumnya kita sebut seperti itu. Nah, sudah selesai itu, nanti kita simpan dulu. Jadi ada yang namanya matriks J-nya tadi ya. Matriks J-nya jangan lupa kita update. Nah, di sini kita udah selesai iterasikan semua input U. Anda lihat ini ya, panah garisnya. Nah, di sini kita selesai iterasikan input U. Jadi kita simpan bahwa sekarang J, X, Y di sini adalah cost. Tapi di sini kita nggak mau ngubah langsung J, kita create buffer dulu, J underscore, nanti saya ceritain kenapa. Yang artinya di sini kita harus ciptakan dulu buffernya, di mana dia adalah cuma copy dari si J sendiri ya. Jadi J kita copy ke dalam buffer, baru nanti yang kita ubah-ubah adalah si J underscore. Nah jadi ini ya, di sini itu sebentar. Oh ya, harusnya kita kopinya jangan di sini, karena ini kan segaris ya, nggak make sense. Kita kopinya di sini. Nah, jadi kita create copy dulu untuk si J ini ke dalam J underscore. Setiap kita selesai mengupdate satu U, dapat cost, kita simpan di sini, gitu kan ya. Yes, seperti itu. Nah, artinya di sini ada kelupaan satu lagi, kita perlu iterasi satu lagi di sini. Nah, ini banyak sekali iterasinya kan. Kemarin sampai 3 udah selesai. Ini iterasi utamanya yang time horizon-nya. Yang iterasi utamanya, berarti ini kita buat menjorok semua ke kanan sedikit ya. Nah, udah banyak ya for-nya, banyak sekali ya. Jadi ini nanti kan kita ulang-ulang terus ya. Jadi pertama kita ngitung J. Jadi kan kemarin saya contohin ya. Jadi di sini kita tulis, di sini ada yang kita sebut sebagai J underscore. Di sini yang besar ini kita sebut sebagai J ya. Nah, J underscore ini yang pertama-tama kita update dulu kan. Nanti kalau udah selesai, J underscore-nya kita copy ke dalam J besar. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi kalau udah selesai, berarti udah selesai itu di sisi sini kan ya. Nah, udah selesai di sisi, ini sisi 4G di sini ya. Kalau udah selesai, J-nya kita balikin, si J underscore-nya kita copy. Nah, seperti ini. Bisa diikuti ya. Ini udah kegedean. Jadi, saya ulang lagi. Jadi ini kita, jadi kalau ada, ingat lagi ya, pertama saya di sini untuk satu X dan satu Y. Berarti kan X dan Y gitu ya. Terus ketika saya di sini,
saya coba yang ini, saya coba input yang ini, saya coba input yang ini gitu kan ya. Saya coba input yang ini, saya cobain semua. Jadi ketika saya sudah di suatu X dan di suatu Y, berikutnya saya cobain semua UX dan semua UY. Nah gitu kan, saya cobain semua UX dan semua UY. Setiap saya cobain, saya hitung saya nextnya ke berapa, di mana. Udah tahu saya nextnya berapa, saya pastikan saya nggak keluar map. Berikutnya saya hitung cost-nya, di mana cost-nya itu adalah transition cost plus cost di targetnya. Misalnya saya di sini, saya apply input ke kanan, transition cost saya 1, target saya 0, jadi 1. Pas saya ke sini, 1 tambah tak hingga. Pas saya ke sini, 1 tambah 0, 1. Jadi yang paling minimum adalah 1. Kemarin kan ketika kita ketemu 1, kita tulis di sini 1 kan ya. Nah nanti sudah selesai ini, jadi saya berikutnya ke sini lagi. Nah, yang ketika saya tulis 1 di sini, ini adalah J underscore. Ini itu adalah ini ya. Nah, J underscore sama dengan cost. Jadi saya tulis 1 di sini. Nanti berikutnya di sini, begitu seterusnya, dan sudah selesai semua XY. Sudah selesai semua XY. Ini kan ya, sudah selesai semua XY. Ini sudah selesai semua XY di bawah sini kan. Saya hapus ini. Nah, ini saya hapus yang satu tadi yang ada di sini saya pindahin ke sini kan. Nah, sekarang ini jadi 1. Nah, jadi artinya ini saya copy J underscore ke J. Ini kan J underscore di copy ke J. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu alurnya. Jadi pertama hitung dulu J underscore-nya. J underscore-nya itu yang kemarin di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Yang target nggak usah ya. Di sini juga 1, di sini juga 1, di sini juga 1 kan. Kita masih pertama. Itu J underscore. Nah, kita update ke J-nya berarti yang sekarang kita tulis yang warna merah ya. Satunya pindah ke sini kan, satunya pindah ke sini. Terus yang nolnya ini kita hapus, pindah ke sini, pindah ke sini. Semua pindah ke sini ya. Yang merah-merah ini saya hapus. Jadi 1 semua, itu kan. Yang udah selesai, berarti yang kuning ini saya nggak butuh lagi, yang kecil ini. Nah, seperti itu alurnya kan. Jadi sekarang isinya 1 semua. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi J underscore itu yang di atas ini tadi sudah selesai, kita copy ke sini. Nanti J underscore-nya bisa dipakai lagi. Di sini nanti kita pakai lagi, diinisialisasi lagi, di copy lagi yang aslinya. Jadi yang udah yang terakhir ya gitu. Nah, jadi pada dasarnya J underscore ini cuma temporary holder aja gitu ya. Nah, semoga clear. Ini seharusnya sampai sini sudah selesai. Cuma ada yang kelupaan nih. Yang kelupaan itu adalah di target, gitu ya. Uh, di, di obstacle kita nggak boleh ngupdate. Jadi di bagian obstacle itu di sini ya. Ketika J-nya di targetnya berarti X, Y ya. Itu sama dengan misalnya ini ketika obstacle, nah ini artinya ketika kalau J X Y-nya ada nilai infinity itu berarti obstacle, sama ketika J-nya X, Y bernilai negatif 1. Ketika dia bernilai negatif 1 itu berarti destination, dia isinya reward kan ya. Ini nggak usah ngupdate, langsung keluar aja gitu ya. Oh ini kalau jangan keluar, continue ya, karena dia skip ya, continue. Nanti dicari tahu bedanya break dan continue ya. Jadi pada dasarnya kalau extendinya kita udah iterasi kan, tiba-tiba kita berada di daerah yang ada obstacle, kita skip aja. Jadi nanti dia akan langsung masuk ke iterasi berikutnya. Jangan lakukan update. Nah, dari sini seharusnya udah selesai nih. Kita coba run ya. Ada error enggak ya? Oh, nggak ada error. Nah, sekarang coba kita print J-nya. Oh, ini ada yang salah sebentar ya. Ini harusnya yang ini nggak terupdate.
Nah, ini source code-nya saya share ke Anda di Discord supaya Anda juga bisa nyoba di sisi Anda ya. Source code-nya saya coba share. Nah, coba dibuka juga nanti. Nah, Anda bisa sambil buka ya di sebentar. Oh, yang ini aja. Oke. Nah, silakan dibuka juga IPNB-nya. Jadi Anda bisa coba juga. Sebentar saya coba cari tahu ini kenapa hasilnya dia ini harusnya enggak. Kalau kita lihat di sini kan, di sini ada infinity di tengah. Eh, coba dulu ini ya. Ini kita print dulu J-nya di sini. Sudah benar. Saya print J-nya. Hmm, oh ya ini karena dia floating number ya. Maaf. Jadi ini suka nggak jalan kalau seperti ini karena dia tadi cosnya -1 ya. Dia nggak bisa kita pakai equals ya. Saya coba dulu ya. Eh, terus ada yang salah nggak ya? Ini bisa ada 2 lebih kecil dari 0, bisa ada lebih kecil dari 0, terus cos underscore sama dengan 1 plus cx ini udah if cos lebih kecil dari cos ini ini ya, ini cos iya udah, u star x u star y, terus j underscore ini
Oke, baik ya, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi ketemu salahnya ya. Ketemu salahnya itu cuma ini ya. Ini kan harusnya or ya. Jadi apa dasarnya? uh, ini maksudnya apa tadi itu ya? Jadi kalau di kita sedang berada di daerah yang ada obstacle-nya, kan ya, obstacle itu ini ya, kalau kita hingga, atau kita sedang berada di target -1 ya, atau kalau kita berada di obstacle atau di target, kita nggak perlu melakukan komputasi kita skip aja gitu ya. Bagian sini nggak boleh dirubah nilainya ya, begitu-begitu aja ya, seterusnya. Bagian sini harus kita skip yang dua ini ya. Nah ini jadi maksudnya seperti itu. Nah ini kalau kita run, saya run all ya. Nah ini akan kelihatan yang J-nya kemarin, yang kita udah coba iterasinya, dan yang menarik itu adalah ini, coba kita lihat ustar X dan ustar Y. Nah ini mungkin agak membingungkan, jadi saya udah buat fungsi untuk ngeplot. Nanti kalau kita plot, sudah ada fungsi plotternya di sini ya. Nah ini cuma fungsi seperti ini ya. Jadi kita tinggal plot yang usah nanti dah saya tunjukin. Jadi pada saya langsung gambar bahan aja ya, biar nggak pusing, tambah pusing lagi jadinya. Jadi ini kan ada, coba ya di sini ya, ini saya kecilin dah ininya biar bisa kita gambar ulang. Nah jadi di sini kan kita punya yang kayak ya ini aja ya. Nah, seperti ini kan ya. Nah di sini tadi target kita di sini kasih warna ya. Target kita ini di sini tadi ada obstacle-nya kan ya, taiga. Nah jadi kalau secara logika kan ya, soul shifting-nya tadi kita udah ketemukan bahwa ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini, ini harusnya ke atas, ini harusnya ke bawah gitu ya. Ini harusnya either ke sini atau ke sini sama aja, dan ini ke kanan gitu kan ya. Nah kita tunjukkan apakah sama dengan menggunakan algoritma yang sudah kita implementasikan. Nah ini di sini Anda lihat, ini kan U star X sama U star Y, yang pas di sini itu adalah 1,0. Nah, 1,0 itu adalah tadi itu ya, X-nya 1, Y-nya 0. Ke kanan kan ya. Kalau yang di sini 1, 1. Berarti X-nya ke kanan, Y-nya ke bawah. Karena positifnya itu ke bawah kan ya. Jadi positif Y itu ke bawah, positif X itu ke kanan. Itu kan ya. Nah di sini 0, 1. Berarti X-nya nggak bergerak, Y-nya bergerak ke bawah. Nah, benar ya. Nah, berikutnya ini kita punya 1, min 1. Berarti 1 dia gerak ke kanan,
Y-nya bergerak ke atas, sama aja ya. Nah, dia bisa juga nanti diagonalnya seperti ini. Terus berikutnya yang bawahnya dulu deh, 1 0, berarti 1 positif X, Y-nya nggak bergerak. Oke. Yang ini positif X negatif Y, positif X negatif Y berarti ke atas diagonal. Ini X yang nggak bergerak negatif Y berarti ke atas. Nah, benar kan solusinya? Jadi ini langsung. Jadi kalau misalnya kita ambil, uh, misalnya kita di sini ya, artinya kita disuruh gerak kayak kayak di parkiran itu kan sudah ada panah di lantainya ya. Kita disuruh bergerak kemana nih gitu ya? Kayak misalnya ada ke ya ke suatu tempat suka ada panah-panahnya itu nunjukin ini panah-panahnya. Jadi yang kita sebut polisinya ya. Ketika kita ada di sini dia suruh kita ke sini terus suruh kita diagonal sampai dia ke target. Ke sini menyuruh diagonal sampai dia ke target. Yang ke sini juga ke atas, ini ke bawah, ini diagonal ke atas terus diagonal ke bawah sampai dia ke target. Jadi tadi sudah benar solusinya ya. Nah, jadi ini kalau misalnya Anda coba ini nanti yang namanya iterasi, ini yang iterasi horizonnya ini ya, sampai 100 kali pun seharusnya nilainya nggak berubah. Itu yang kita sebut sebagai konvergen ya. Di sini nilainya nggak berubah sama sekali. Dia udah konvergen. Nanti pas Anda implementasi algoritmanya, itu yang disebut sebagai termination kriterianya ya. Salah satunya itu kita cek apakah antara J dan J underscore ini udah nggak berubah lagi. Kalau udah nggak berubah, berarti dia udah konvergen, algoritmanya kita bisa terminate. Nah, ini algoritmanya kelihatan rumit kan, tapi sebenarnya yang menarik di sini adalah yang sebenarnya bukan algoritmanya sekali lagi yang kita pengen fokuskan ya, tapi bagaimana kita bisa melakukan paralelisasinya. Anda lihat di sini ada for, di sini ada for lagi, ada for lagi. Jadi ada 4 nested for di sini. Nah, ini kita bisa hilangkan nanti. Salah satu yang kita bisa lakukan yang namanya vektorisasi. Misalnya saya kasih contoh, oke, saya udah ada yang vektorisasi U-nya. Ya, ada nanti saya bisa kasih belakangannya. Tapi pada dasarnya nanti, oh di sini udah kelihatan ya, di sini yang pattern yang asli yang dari GitHub yang saya, nanti coba dicek GitHub-nya ya. Di sini kan U-nya, kalau misalnya tadi kan saya kombinasikan U-nya di loop-nya ya, sekarang saya bisa tumpukan U-nya seperti ini, nanti saya bisa ngurangin iterasinya. Tapi mungkin yang pertama kita mulai dari ini dulu aja deh. Kita coba pakai vektorisasi sederhana ya. Misalnya ya, U-nya ini, saya masukkan, ini kan U-nya tadi seperti ini ya. Saya coba langsung, saya sikat U-nya langsung seperti ini gitu ya. Artinya U-nya ini kan min 1, 0, 1. Benar kan semuanya kombinasinya seperti ini. Tapi yang mengkombinasikan adalah for loop. Sekarang kalau saya, yang kita sebut sebagai flattening ya. Kalau saya kombinasi di awal, artinya nanti saya bisa mengurangi for satu buah loopnya gitu kan. Jadi ini saya bisa hilangkan 1 gitu kan. Berarti ini saya bisa tarik yang bagian sini ya. Nah, sekarang UX sama UI-nya udah nggak terdefinisi lagi. Tapi Anda lihat di sini, kita punya U, di sini U, berarti saya buat indeks baru nih. Di dalam, saya sweep U. Jadi, semua U. Jadi, kalau Anda lihat sebenarnya, ini kan matriks seperti ini ya. Cuma pembuatannya di memanjang. Kalau kita saya rapikan, nah, seperti ini. Jadi ini artinya adalah matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2 ya. Jadi ini kan yang panah ini, yang tadi ini ya. Ini itu adalah ini. 0, 0 itu artinya dia nggak bergerak di sini ya. Terus 1, 0 berarti ini kan ya. X-nya 1. Terus 0, 1 berarti ini. Terus minus 1, 0 berarti ini. Dan 0 min 1 itu ini kan Y-nya. Nah, yang diagonal ini misalnya ini 1, 1 gitu ya. Ini adalah 1, min 1. Ini adalah min 1, min 1. Ini adalah min 1,1. Itu kan, ini kan pada dasarnya dia adalah himpunan yang terdiri dari 1, 0, 1. Atau
langsung aja saya jabarkan semua seperti ini gitu kan ya. Jadi kalau saya jabarkan semua, tadinya saya cuma perlu 3 elemen array, sekarang saya perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, 18. Jadi sekarang kita 3 versus 18. Jadi yang sering terjadi di state flattening namanya ya. Jadi yang pada dasarnya kemarin kan kita udah belajar tuh kalau nggak salah ya. Jadi pada dasar di komputasi paralel, it's all about data movement ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatur data movement tadi ya. Karena prinsip kita kemarin itu ya, SIMD ya, Single Instruction Multiple Data. Jadi kalau misalnya kita bisa combine seperti ini di awal gitu ya, biar menjadi overhead nanti, kita bisa mengurangi instruksinya. Jadi pada saat di sini sekarang iterasi ditambah 1, tapi di sini kita atur aja. Sekarang kita bicara U, indeksnya yang ini, kolom yang 0 itu adalah X ya kan ya. Nah ini kolom 0, kolom 0 semua ini adalah X-nya kan ya. Kolom 1 adalah Y-nya. Nah berarti di sini U-nya, terus indeksnya, kolom Y gitu kan. Udah nah nanti di sini yang kita simpan berarti ininya ya. Nah di sini yang kita simpan kebalik di sini ya. Jadi yang Y itu yang X, yang X itu yang Y. Yang X itu yang Y, satu itu Y, yang Y itu yang X dibalik di sini. Ini harusnya hasilnya sama aja. Cuma yang udah lihat, coba saya run aja dulu ya. Oh iya, ini bukan ini ya, in range sepanjang semua U ya. Nah, oke. Jadi kan kita mau nge-sweep sepanjang elemen U ini ya. Nah, hasilnya sama seharusnya dengan yang tadi ya. Saya cek ya, dengan tentuan saya sama enggak ya. Yes, perfect sama ya, jadi hasilnya sama. Nah, jadi kita lihat di sini, sekarang ini yang kita sebut sebagai vektorisasi, karena lihat di sini, sekarang for loop tadi ini nggak kita hitung ya, karena ini K ini loopnya saling bergantungan, ini nggak bisa kita paralelisasi. Kan tadi, kan model kita ini ya, UK plus X, K plus 1 sama dengan X, semoga masih ingat ya, ditambah UK. Ini kan difference equation-nya ya, modelnya artinya K plus 1 memerlukan K. K memerlukan K minus 1 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi K itu nggak bisa diparalelisasi. Yang bisa diparalelisasi adalah X, Y, dan U-nya tadi ya. Nah, U-nya udah kita pakai vektorisasi di sini. Tadinya U-nya ada UX sendiri, UY sendiri. Sekarang tinggal U, semuanya digabung di sini ya. Nah, nanti bisa juga Anda flattening kan juga ini, yang XY-nya ini. Nanti ini beneran hilang jadi di sini. Kalau Anda lihat di contoh saya yang vektorisasi yang udah jadi gitu ya di sini. Nah ini sudah hilang semua ya, tinggal 4K, loopnya hilang semua. Nah, jadi semua dijadikan vektor dulu gitu ya, Anda lihat di sini ya. Nah jadi konsepnya vektorisasi itu apa? Jadi konsep vektorisasi itu intinya aljabar linear ya. Jadi gimana caranya kita membawa algoritma kita itu jadi masuk ke aljabar linear sehingga nanti kita bisa langsung operasinya sekali. Itu kan kelebihannya ya. Jadi instruksinya itu sebenarnya satu kali, datanya boleh banyak tapi instruksinya satu kali karena di desain prosesor itu seperti itu. Dengan demikian kita bisa speed up. Ini udah vektorisasi berarti ya. Berarti kita udah belajar vektorisasi. Ini yang disebut sebagai tadi apa? State flattening ya. Kalau misalnya X-nya tadi itu juga kalau U-nya kan saya gabung ya seperti ini. Nah, bisa juga X-nya nanti paling gampang kan X-nya ya Anda ulang aja ya. Misalkan X-nya kita kan 012 ya, 012. 012. Nanti di sini ada 000 111 012 222. Nah, ini kan kombinasinya ya. Kombinasinya cuma seperti ini aja. Ini yang kita sebut sebagai ini yang pengulangan semua ini kita sebut sebagai tile. Pengulangan masing-masing ini yang kita sebut sebagai repeat. Nah, nanti lihat di kode saya itu ada juga yang pakai tile dan repeat.
yang asli ini, yang buat vektorisasi yang ini ya, yang dari GitHub-nya itu ada pakai tile dan repeat. Tilenya sebentar ya, ini tile sama repeat. Jadi yang Y-nya yang ada yang di tile dan ada yang di repeatnya. Yang X-nya di repeat, yang Y-nya di tile. Nah ini mungkin agak bingung, tapi konsepnya apa? Konsepnya untuk vektorisasi itu adalah gimana caranya Anda numpuk data Anda sehingga operasinya jadi operasi aljabar linear, sehingga Anda cuma perlu melakukan sekali instruksi gitu ya. Instruksi ketika Anda bisa melakukan hal tersebut, yang komputasi Anda akan jadi lebih cepat karena kan prosesornya yang mendukung single instruction multiple data, terus yang kemarin saya sebut berkali-kali ya. Nah untuk yang parallel for itu mudah ya, kita pakai numba aja di sini. Sedikit lagi aja ini untuk numba. Udah saya kasih yang numba. Nah, mungkin biar cepat ya, numbanya itu ada di, saya save dulu, nanti saya share yang ini ya, yang terbaru ini buat Anda. Kalau untuk saya pengen contohin aja ya numbanya itu seperti apa. Jadi saya share juga, open. Nah, Anda lihat di sini saya pakai tambahan ini aja, numba. Di pip install dulu ya nanti, pip install numba ya. Nah, Anda install numba, nanti bisa langsung dipakai ini. Nah, ini kita sebut sebagai dekorator. Dekorator pada dasarnya kita cuma tambahin perintah njit, saya lupa nih kepanjangannya, just in time compiling something something, nanti pada dasarnya dikonversi jadi Cython ya, sama si numbanya, terus tulis paralel sama dengan true. Nah, di sini kita harus bikin jadi function ya. Nah, karena dia ada keterbatasan, jadi kalau Anda nanti main-main sama Cython dan seterusnya, itu masalah utama itu adalah pendeklarasian memori variabel, terutama yang array. Jadi kita harus pakai kembali ke sesuatu yang sifatnya tradisional, bukan numpy array lagi. Jadi si array namanya, si array-nya sisi yang biasa. Nah itu biasanya kalau di Numba atau di Cython dia nggak mau pakai NP-zeros. Jadi NP-zeros-nya kita buat di Python environment-nya seperti ini. Yang kan tadi saya banyak pakai NP-zeros ya di sini. Nah, udah selesai saya buat, saya bypass ke value iteration yang nanti dinumbakan jadi sebagai parameter biasa. Jadi ini mungkin overhead, ini nggak optimum, akan lebih optimum kalau Anda langsung definisikan si array di dalam value iteration-nya. Tapi ini nggak usah sampai suruh metodenya, cuma sesuatu yang diobtain dari experience ya. Nanti kalau Anda sering pakai nanti kebayang. Jadi pada dasarnya mau saya tunjukkan di sini, as simple as di sini kan tadi saya pakai contohnya di sini kita pakai ini ada, pasti belum pernah ketemu parents ya. Nah, jadi mengubah dia jadi parallel for itu cuma ganti range jadi p-range gitu doang kan. P-range-nya itu adalah punyanya si Numba. Terus kita kasih tahu Numba, aktifkan ini, udah nanti jadi paralel gitu aja. Nah, selebihnya biasanya caranya kalian ini aja. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, yang punya saya, yang punya kita yang pertama, ini kan kita nge-sweep X ya. X-nya kan 012, ini kan sebenarnya bisa diganti ya. Bisa ganti jadi range uh, range 3 kan, sebenarnya kan cuma ada 3 isinya ya, Y-nya juga range 3 artinya 012 kan. Nah, ini sama aja dengan yang tadi, coba aja kita akan oleh, sama aja sebenarnya nggak berubah, sama persis. Nah, cuma di sini dia belum paralel. Untuk jadi paralel, kita cukup mengubah range jadi p-range. Yang ini nggak bisa ya, cuma mengubah ini jadi p-range nanti, ini jadi p-range. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena mengubahnya belum di-include. Jadi yang kita lakukan, kita copy bagian numbanya seperti ini. Ini contoh paralelisasi yang pakai parallel for ya. Nah, kita masukkan, jangan lupa masukin numbanya, gitu kan. Udah. Ini masih belum bisa. Kenapa? Karena si numbanya harus kita kasih dekorator. Untuk kasih dia dekorator, kita harus buat dia jadi fungsi, gitu ya. Nah, untuk buat dia jadi fungsi, kita buat def by seperti ini.
Nah, kita buat menjorok kan, supaya jadi fungsi. Nah, masalah berikutnya apa? Masalah berikutnya, ini semua NP0. Jadi ini dia nggak akan mau kalau dapat NP0. Jadi kita harus bypass. Jadi di sini kita kasih namanya misalnya J, U star X, U star Y. Nah, berikutnya ini kita bisa pindahin ke bawah. Nah, kita hapus saja. Terus nanti di sini kita panggil ini di sini aja ya. Kita panggil ini, kita hapus saja semua di bawah. Nah, ini kita panggil VI jadinya langsung ya. Kita perlu J, U star X, U star Y. Udah selesai ya, seharusnya ini udah nih kita run all. Terus nggak ada error. Oke, nggak ada error ya. Sekarang kita tinggal print aja hasilnya. Ini kalau udah selesai di bagian sini. Biar gampang aja ya. Saya print aja UX star X sama saya print U. Nah, ini coba kita run all. Nah, hasilnya sama ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau Anda lihat di sini, yang jadi parallel for-nya itu cuma di sini aja ya, p-range. Ini nggak kerasa nih karena cuma 3. Jadi, kalau range itu, jangan kita range-nya 3 gitu ya. Yang terjadi itu, selesaikan dulu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi sekuensial. Gitu kan ya. Ini kalau range 3. Kalau p-range 3, berarti yang terjadi itu adalah yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga semuanya terjadi bersamaan gitu. Jadi paralel. Jadi cuma simple as pakai p-range ini ya. Nah, nanti uh, berikutnya mungkin ya selesaikan dulu PR yang pertama, nanti saya coba carikan algoritma buat yang sorting. Nah, untuk yang sorting itu pasti nanti ada untuk yang nyari teks ya, searching itu pasti ada for-nya. Nah, Anda tinggal ganti range jadi p-range sudah jadi parallel for. Nah, nanti ini coba saya nanti tunggu deh, nanti saya rapikan dulu. Ini masalahnya kan n-nya kita masih 3 kali 3 ya. Nah, kalau kita coba 100 kali 100 gitu ya, itu akan kerasa sekali perbedaannya. Nah, jadi untuk sekarang ini nanti sebenarnya saya udah punya yang versi yang bahkan yang plotnya rapi ya, bisa dia yang ngeplot seperti ini. Nanti saya rapikan dulu. Ini kan nanti dia ngeplot solusinya seperti ini ya. Nanti saya pengen dia bikin dia itu jadi kayak fleksibel, Anda bisa tentukan n-nya berapa kali berapa. Kalau Anda udah bisa menentukan n-nya berapa kali berapa yang di sini ya, nanti Anda coba deh 100 kali 100, pasti udah nggak kuat lagi komputernya mungkin. Di situ ketika Anda pakai parallel for atau pakai vektorisasi itu hasilnya sangat signifikan. Nah, kemarin kan saya minta dicobain GitHub-nya itu ya, ini sebenarnya udah ada yang disebut sebagai vanilla, sama yang vectorize, sama yang parallel for itu yang pakai Numba dulu aja ya. Kalau Python Anda harus compile dulu, Anda harus install C-nya, pakai Numba aja yang nomor 3 ya, Numba, terus bisa pakai vectorize, sama pakai yang vanilla. 3 itu Anda coba ya. Nanti di rumah download GitHub yang kemarin saya tunjukin ya, parallel value iteration, coba yang vanilla, terus coba yang vektorisasi ya, vektorisasi, sama yang terakhir coba yang Numba. Numba ini adalah yang parallel for ya, atau p-range nanti pakainya, pakai p-range gitu. Nah, ada pertanyaan dulu sejauh ini. Nah, jadi saya simpulkan lagi ya, yang kita udah pelajari untuk kali ini itu kita udah belajar suatu algoritma seperti apa yang bisa menguntungkan ketika kita paralelisasi. Tadi saya tunjukkan algoritma yang menguntungkan itu ketika algoritmanya itu memiliki banyak sekali dia exhaustive ya, dia
X house tipo apa? Dia greedy. Jadi dia mencobain semua state. Pada saya kan brute force kan. Kalau Anda lihat ini kan dia cobain semua Y, cobain semua X, cobain semua UX, cobain semua UY. Berarti dia algoritmanya sifatnya brute force. Atau disebut juga greedy gitu ya. Nah, supaya cepat kita lakukan paralelisasi. Nah, jadi yang ini kita sebut sebagai vanilla ya. Versi basicnya udah. Nanti penting juga untuk memahami basicnya. Setelah kita pahami basicnya, nanti kita ini makanya yang kenapa basicnya penting, karena yang bisa kita paralelkan nanti misalnya outputnya ini yang independen satu sama lain. Kalau kayak ini kan nggak independen, dia nggak bisa diparalelkan. Nanti kita coba paralelkan dengan menggunakan parallel for, dan saya udah contohin faktorisasi dengan menggunakan memfaktorkan bagian U-nya di sini ya. Nah, saya rasa itu mungkin untuk contoh berikutnya biar lebih clear, saya akan coba cari kasus yang buat searching text di dalam suatu list. Kita coba menggunakan parallel for aja dulu, sama nanti multifunctional programming belakangnya. Seperti itu. Saya rasa itu aja ya. Ada pertanyaan dulu? Saya rasa nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya boleh akhiri. Silakan Pak, minggu depan mungkin bisa deskripsikan rencananya bagaimana, ataukah? Ya, baik, minggu depan ya Bu. Nanti di Discord, tapi pada dasarnya nanti saya share dulu semua source code yang saya pakai saat ini, yang kita pakai. Minggu depan nanti saya posting mungkin skeletonnya aja ya, skeleton buat. Tapi untuk fokus sekarang itu Anda selesaikan PR yang saya sampaikan dulu aja ya. Yang tadi gitu ya. Ya, link di e-learning sudah saya buka. Mungkin nanti saya koordinasi dengan Bapak ini deskripsi homeworknya aja. Ya, saya ya, dikumpulkan di e-learning aja Pak. Di e-learning aja ya Bu. Ya, oke. Siap. Oke, saya bukanya Bu. Baik. Ya, kalau gitu saya izin pamit dulu. Baik. Ya. Ya, sudah Pak. Kalau mau diakhiri silakan. Ya baik, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini. Sampai ketemu lagi minggu depan berarti ya, untuk sesuai rencana ya. Terima kasih. Ya. Saya ibu pamit ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Close semuanya ya.